Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kalimat singkat ini yang perlu. Maka sedih hati Petrus. Ini yang berbeda dengan jawaban yang sebelum. Kalau jawaban sebelumnya Petrus katakan, ya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Engkau tahu aku mengasihimu. Tetapi untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Inilah pemulihan itu. Inilah pemulihan itu. Ketika kita benar-benar meresapi, ketika kita benar-benar mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka akan ada jawaban. Maka sedih hati Petrus, karena hatinya yang sudah tersentuh dengan kasih Tuhan, hatinya yang sudah tersentuh dengan sapaan Tuhan, maka sedih hati Petrus. Disinilah terjadi pemulihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan ini, kita menemukan dua kebenaran yang jika kita pahami dan jika kita lakukan, maka kita akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan logika, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita benar-benar boleh mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan dengan hati yang sudah terhubung dengan Tuhan. Hati yang sudah terhubung dengan Tuhan, hati yang sudah berjanji dengan Tuhan, hati yang sudah terikat dengan cinta kasih Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan dengan apapun. Itulah yang diminta Tuhan, supaya kita mengasihi dengan kasih yang sudah terhubung, dengan hati yang sudah terhubung dengan Tuhan. Jadi kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan dengan bibir saja, bukan dengan perasaan atau logika, tetapi dengan hati. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Inilah yang diminta oleh Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Maka sekarang renungkan, jawaban apa yang kita beri kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan juga menyapa kita, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban apa yang kita berikan? Jawaban bibir kita, jawaban logika kita, atau jawaban hati? Tuhan menghendaki kita menjawab dengan hati. Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mau belajar untuk setia kepadamu. Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan daripada kita. Kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, mengasihi dengan seluruh keberadaan kita, mengasihi dengan jiwa kita, dengan perasaan kita, dengan akal kita, tetapi didasari oleh hati kita, karena hati inilah pusat seluruh keberadaan hidup kita. Kalau kita telah mengasihi dengan hati, hati kita sudah terhubung dengan hati Tuhan, maka kasih itu murni, kasih kita kepada Tuhan murni. Kalau orang tua memiliki anak yang nakal, kemudian orang tua ini sangat sedih dengan anaknya, sangat sedih dengan tingkah laku sikap anaknya. Lalu dia memanggil anak itu, lalu dia memanggil, mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah si aku? Pertama mungkin anaknya seperti Petrus akan mengatakan, iya Pak, aku mengasihimu. Bapaknya akan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Iya Pak, aku mengasihimu. Lalu kemudian ketiga kali papanya katakan, tatap mata Papa, sekarang apakah engkau mengasihi aku?
ketika mata dengan mata menatap. Disitulah kemurnian terjadi. Disitulah pemulihan terjadi. Disitulah anak itu akan tersentuh akan kasih orang tuanya. Demikian juga Tuhan Yesus mengurus muridnya, mengurus Petrus, mengurus kita semua. Ketika pertanyaan bertubi-tubi dari hati ke hati, dari mata ke mata, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka disitulah kemurnian terjadi. Marilah kita jemaat Tuhan benar-benar meminta kerinduan dari Tuhan, meminta kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus, supaya kita boleh mengasihi Tuhan dengan hati kita yang terhubung dengan hati Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan minta, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh mengasihi Dia, membuktikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan menuntut kita mengasihi dengan mengemban tanggung jawab yang besar, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Mengapa 3 kali pertanyaan ini? Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Selalu Tuhan lanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi dengan hati, saya sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan, kata Tuhan, ada tanggung jawab selanjutnya. Kalau memang engkau mengasihi aku, buktikan kalau engkau mengasihi aku, maka kasihilah sesamamu. Dalam konteks kita jemaat, kasihilah sesamamu, sama-sama saudara seiman, kasihilah itu, baru aku mengerti bahwa engkau mengasihi aku. Dalam konteks majelis diperimbangkan untuk menjadi tim pengembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Gembalakanlah jemaatku, layanilah, kasihilah, perhatikanlah. Itu baru jelas bahwa engkau mengasihi aku. Inilah yang kedua tuntutan Tuhan, supaya kita mengemban tanggung jawab. Kita tidak hanya menikmati, oh saya mengasihi Tuhan, sudah dari hati ke hati saya mengasihi Tuhan. Tuhan katakan ada kelanjutan. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saling mengasihi, saling pedulilah. Dalam tim pengembalaan, gembalakanlah, perhatikanlah jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi kita semua sama-sama jemaat satu dengan yang lain, sama-sama jemaat Tuhan. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu namanya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama juga. Ada bukti yang sangat nyata ketika penghakiman tiba di dalam Matius 25 ayat 35. Saya akan membacakan Matius 25 ayat mulai dari ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
mengasihi kepada Tuhan itu. Ada dua arah. Yang pertama, kita benar-benar mengasihi Dia dengan hati kita, dengan kerinduan untuk selalu terhubung dengan Dia, melalui doa kita, melalui renungan pribadi membaca firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah kita, melalui kesetiaan kita ikut dalam persekutuan-persekutuan. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan hati kita. Kemudian yang kedua, Tuhan menuntut kita untuk kita melakukan kasih itu, menyatakan kasih itu dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengembangkan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah kerinduan Tuhan. Dan kita harus memahami ini. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, itulah kata Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan orang lemah, itulah kata Tuhan, Engkau sedang memperhatikan aku. Ketika kita sedang memberi makan orang susah, kata Tuhan, itulah Engkau sedang memberi makan kepadaku. Jadi tidak terlepas dari hubungan kita dengan sesama. Secara khusus saudara-saudara seiman, secara khusus satu komunitas kita, mari kita wujud nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kita dengan kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya menutupnya dengan satu ilustrasi. Ada dua orang sahabat laki-laki ya, sahabatnya. Mereka bersahabat dari kecil. Kemudian sesudah dewasa masing-masing menjalani hidupnya sendiri-sendiri. Yang satu ini diberkati Tuhan dengan keluarga yang besar, memiliki banyak anak. Tetapi yang satu ini hanya sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Mungkin kayak saya. Jadi pada suatu musim terjadilah musim paceklik. Mereka bersahabat ini saling memikirkan satu dengan yang lain. Yang sebatang kara memikirkan, bagaimanalah sahabatku, dia punya istri dan anak yang banyak. Bagaimana, apakah mereka cukup makan? Lalu dia berpikir, masih ada berasku, masih ada segala macam yang hasil pertanian yang bisa kuberikan kepadanya. Dia mulai mengumpulkan. Lalu kemudian sahabatnya yang memiliki istri dan banyak anak ini juga berpikir, bagaimanalah sahabatku yang sebatang kara? Apakah dia sakit? Jangan-jangan dia tidak makan. Lalu kemudian dia berpikir, saya harus mengantarkan sesuatu kepada sahabatku. Mereka sama-sama berpikir, mereka sama-sama memperdulikan, mereka sama-sama menjalankan pengembalaannya. Lalu kemudian sama-sama berangkat, yang punya keluarga besar menuju kepada yang sebatang kara, yang sebatang kara menuju kepada yang keluarga besar. Akhirnya mereka tiba di jalan. Nah, kok mau kemana? Kamu mau kemana? Saya mau ke tempatmu, mau mengantarkan bekal untuk makan. Saya pikir mana tahu kamu sakit dan tidak punya apa-apa. Inilah namanya saling mengasihi, saling mengembalakan. Dan ketika berbuat demikian, kita sedang mengasihi Tuhan, kita sedang memberi makan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah hidup kita mengambil komitmen, hidupku untuk mengasihi Tuhan, hidupku untuk menyatakan kasihku kepada Tuhan dan mengasihi dan memperhatikan sesamaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Sangat berat untuk kami melakukan tuntutan Tuhan bagi hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan hati kami, sehingga kami senantiasa ingin terhubung dengan Tuhan melalui doa kami, melalui perenungan kami, dengan membaca firman-Mu, melalui kerinduan kami
untuk selalu bersekutu dan beribadah kepada-Mu. Tetapi kami juga ingin Tuhan menerapkan kasih kami kepadamu dengan menerapkannya, menyatakannya dengan sesama kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan, yang begitu mengingatkan kita untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk tetap saling mengasihi, baik mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan kepada majelis yang bertugas dan keluarga yang bertugas. Yang persilakan. Tuhan yang di surga, bilangi Tuhan memberikan kepadamu, kami mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kami ibadah hari ini. Berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, keberkahan dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami Tuhan, kami senantiasa boleh mengasihi Tuhan dan melaksanakan kasih Tuhan bersama kami manusia. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang mengasihi Engkau, kurang mengasihi sama kami. Mohon Tuhan Engkau ampuni kami. Terima kasih Bapa di surga. Siang ini Tuhan kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini. Ya, persembahan kami ini juga kami bisa bergunakan untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami akan pulang. Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan kami dari semua mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan Aku Diberkati. kasih pada jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahannya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita mau angkat pujian Aku Percaya Ada Mujizat. Terima kasih untuk
sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi